Akbar. Ibu-ibu, cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang rumah. Kau doakan suamimu. Supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih. Jangan mau kau cari muka sama istri kajati, istri kajari, istri dan capek. Tidak ada harga dirimu. Sekolah mau kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri. Seolah-olah tidak ada sekolahmu. Menjilat saja kerjamu. Kau tidak malu jadi manusia penjilat? Yang kau marah nak kau tonji minta digas. Maka itu suami bu, kalau istrinya selalu nasihati, dek tak kalupa lakemu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dong memang tong ini. Apa jipalik kau tingginya sekolah tidak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu dan pada akhirnya masuk penjara? Enggak kan? Siapa yang tidak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kali kami laki-laki rela melakukan apa saja yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak, tunjukkan yang batil adalah batil, perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah kalau rezekinya jangan kau halangi, kalau rezekinya mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu ku WhatsApp suamimu, bang jangkit cemas, jangan menghalalkan segala cara. 8 rakaat saya doakan kita di dalam sholat duhaku. Insya Allah tolong ki. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ini tidak. Pergi suaminya kasihan cari nafkah. Kadangkala setengah mati tidur begadang di kantornya supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya pergi mima gosip. Tawaf di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah, cari bahan, baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri, apa fungsi tak sebagai istrinya suami tak dalam cari nafkah? Maka istri yang baik, lindungi suamimu, jaga suamimu, ingatkan dia sholat, ingatkan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Maka suamimu jadi saksa, kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos, berapa banyak kasihan laki-laki yang karirnya baik, yang sekolahnya tinggi, terpaksa dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati ibu siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suami tak. Iya toh? Dinasihatin. Maka kalau bukan saya, siapa lagi mau nasihati ki? Kalau bukan ulama, siapa lagi mau nasihati ki? Mertua tak kita tidak dengar, ipar tak kita tidak dengar, orang tua tak kita tidak dengar, apalagi suami tak. Itu gunanya diundang ki pengajian di sini. Ya. Dengar, poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo. Glowing. Apalagi itu? Bleaching. Apakah itu namanya apa itu? Skincare. Itu yang kasih habis suanu. Apakah itu dibutuhkan suamimu yang glowing? Bukan, hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh, pengusaha skincare selingkuh.
Siapa nak tamani selingkuh suamina? Pembantuna. Si mau kok. Ayo, kalau suamimu tergoda dengan cantiknya, tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini. Habis suamimu ratusan ribu. Saya heran, kenapa semua pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan kau marah, jangan kau marah. Sampai biar jalan susah tongi. Beleng-beleng. Jangan marah Bunda, jangan marah. Ini gunanya pengajian. Supaya ada tong perubahan. Ya. Maka istri yang baik, kalau cara bersyukur, lindungi suamita. Nasihati, ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak. Tawakkal ilallah, berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suamita, doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak, istriku saya bu. Sampai saya bilang Pak Waka, selalu saya bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang tuan saya istriku bu. Masya Allah. Saya kalau mau, padahal saya tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau kau pergi, kau ambil ranselku. Kan subuh-subuh biasa kan pesawat pertama jam 4. Nah ambil Tom itu ransel, nah berat kuliah. Saya bilang jamin sayang, berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa nak bilang? Beratnya ini tidak ada artinya dibanding beratnya Ustadz sebagai pendakwah mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan. Oh male. Sampai di mobil. Nak cium tanganku dulu. Cukup nih? Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi nih. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Woi Pak Jaksa. Pernah jadi dicium istri tahu begitu? Punya upah. Ibu-ibu, hari Adiaksa ke-64 ini coba ibu mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan ki besok. Bertengkar ki malam, lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi doakan. Cium tangannya. Dan jangan kau lepaskan tangannya kalau dia belum bilang iya. Cium sudah itu bang. Ridhoi saya. Kalau dia bilang iya dek. Baru lepas. Pergi. Ku lepas di kau pahlawan.